Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan konten untuk bahas soal ya dari BMPT. Nah, tapi untuk video kali ini dimulai untuk pembahasan pengantar matematika ya atau pengmat untuk kode BMB-nya itu adalah mata 4101 dan kita mulai dari modul pertama yaitu adalah terkait dengan himpunan. So kita mulai dari KB1 ya. Jadi untuk soal nomor 1 dan 2 di sini ada misalkan gitu ya, ada M adalah himpunan mahasiswa UT yang meregistrasikan mata kuliah mata 4101 dengan pengantar matematika pada semester ganjil itu sebanyak 152 orang. Nah, apabila himpunan M dituliskan berdasarkan ciri-cirinya, maka penulisan ini benar atau salah, gitu ya. Nah, kemudian nomor 2, apabila himpunan dituliskan dengan cara mendaftarkan anggotanya, maka bagaimana? So di sini yang kita dapatkan informasinya adalah si M ini adalah mahasiswa UT yang registrasi matkul mata 4101 di semester ganjil dan harus ada 152 orang. Nah, untuk membahas terkait dengan menulis atau menyampaikan atau menulis ini ya terkait dengan himpunan itu ada dua. Kalau di BMP-nya, yang pertama adalah berdasarkan ciri-cirinya, yang kedua adalah mendaftarkan anggotanya, gitu ya. Nah, yang waktu sebenarnya mungkin waktu SMP atau waktu sekolah pernah belajar terkait dengan cara menyusun sebuah himpunan. Biasanya ada 3 gitu ya. Ada 3. Yang pertama ada yang namanya mendeskripsikan ya, sebenarnya sama kayak ciri-ciri, jadi cuma tinggal pakai bahasa aja, pakai kalimat bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dengan mendaftarkan anggotanya, dan yang ketiga adalah dengan notasi himpunan. Gitu ya. Nah, notasi pembentuk himpunan tuh yang kayak gimana? Notasi pembentuk himpunan tuh yang kayak misalnya ada syaratnya gitu ya, ada syaratnya gitu. Jadi semisal gitu ya, kita punya P adalah himpunan bilangan prima gitu ya. Himpunan bilangan prima yang dimana himpunan bilangan primanya itu adalah kurang dari 40. Nah, kalau semisal kita bikin gitu ya, kita atau tulis dengan kata-kata ya cuma tinggal begini aja gitu ya. Tinggal kita kurungin aja, jangan lupa kurung kurawal ya. Nah, kemudian kalau kita mendaftarkan anggotanya ya tinggal kita sebutin aja bilangan prima yang kurang dari 40 itu berapa aja gitu ya. Berapa aja kira-kira? Ya, dari angka 1 gitu ya. 1 termasuk nggak? Nggak termasuk ya. Dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, kemudian 11, 13, kemudian lanjut lagi ada 17, 19, kemudian 23, 29, 31, dan 37. Nah, itu kalau mendaftarkan anggotanya. Nah, tapi kalau di sini untuk ini dengan kata-kata ya, dengan dengan kata-kata atau deskripsi gitu ya. Kata-kata atau deskripsi, atau bisa kita katakan bisa juga dengan ciri-ciri gitu ya. Kemudian kalau yang ini dengan mendaftar anggotanya, mendaftarkan anggotanya. Yang kemudian yang ketiganya adalah ada anggota notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini himpunan bilangan prima syaratnya adalah 40. Jadi kita bikinnya adalah X gitu ya, X sedemikian hingga gitu ya, sedemikian hingga dimana X nya itu lebih kecil daripada 40 gitu ya, dan dimana X nya ini itu merupakan elemen daripada bilangan prima. Gitu ya. Ini adalah notasi pembentuk himpunan. Itu dulu. Ini notasi pembentuk himpunan. Kalau misalnya ini ya tinggal kita lihat aja ya. Jadi kalau dulu waktu kita belajar waktu SMA, waktu sekolah gitu ya, sekolah menengah terutama, itu biasanya menyatakan himpunan gitu ya. Cara menyatakan himpunan itu ada 3 gitu ya. 3 cara menyatakan himpunan. Menyatakan
himpunan. Nah, kalau yang cara ketiga ini gitu ya, kalau cara yang ketiga ini emang nggak semua bisa dipakai gitu ya. Karena kalau misalnya kita bikin kayak cuman mahasiswa UT registrasi di sekitar yang banyaknya 152 orang, itu ya kita kalau mau kita bikin syarat ya nggak ada gitu ya, nggak ada. Oke, so kita balik lagi ke soal ya. Ya, untuk nomor 1, apabila himpunan M dituliskan berdasarkan ciri-cirinya, maka X sedemikian hingga gitu ya, sedemikian hingga X itu adalah mahasiswa UT yang meregistrasi mata 4101 pada semester ganjil. Betul gitu ya. Nah, karena ini 152 orang ini adalah yang menyatakan jumlah atau banyak mahasiswanya gitu. Dari mahasiswa pertama sampai mahasiswa ke 152 seperti itu ya. Jadi nomor 1 ini adalah bentuk yang benar gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 2, apabila himpunan M ini dituliskan dengan mendaftarkan anggotanya, sebutin anggotanya siapa aja, ya berarti M ini kan adalah mahasiswa gitu ya. Nah, jadi berarti himpunan M ini isinya adalah mahasiswa yang sebanyak 152 orang. So berarti ya kita nulisnya adalah yang sebelah kiri ya. Ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 sampai ke mahasiswa 152. Kalau yang B kenapa tidak? Karena di sini nggak dikasih tahu batasnya. Jangan-jangan sampai mahasiswa ke 999 gitu ya. Ya. Alias di sini itu nggak terbatas gitu. Ya, bisa jadi mahasiswa ke 1000, sedangkan di sini cuma 152 orang gitu. Ada batasnya ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 3 dan sampai soal nomor 13 ya. Ini soalnya sepaket. Oke, so untuk soal nomor 3 sampai 13 itu diketahui bahwasanya ada himpunan semesta yang artinya secara keseluruhan, kemudian ada ada himpunan yang kecilnya gitu ya, yang anggotanya 2 sama 6, kemudian yang B 2, 4, 6, 8, dan yang C itu adalah 2, 6, dan 10 gitu ya. Nah, kira-kira ditanya, jika X itu sama dengan 3 kurang 2, apakah X itu adalah elemen daripada bilangan X apakah anggotanya S gitu ya. Jadi elemen ini ada X elemen S itu adalah X itu anggotanya S gitu ya. Nah, ini bukan operasi himpunan, melainkan ya cuman ngasih tahu aja bahwasanya tuh X ini adalah sebuah angka gitu ya. X itu adalah sebuah angka yang dimana 3 kurang 2 gitu ya, yang dimana X itu sama dengan 1. Nah, apakah 1 ini merupakan anggota daripada himpunan S? Tidak ya, jadi ini adalah sesuatu yang bernilai salah gitu ya, yang dimana harusnya adalah X bukan elemen himpunan S, atau X ini atau angka 1 ini bukan anggota daripada himpunan S. Nah, lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini Y sama dengan 2 kali 3. Y sama dengan 2 kali 3 tuh berarti Y-nya adalah sama dengan 6. Nah, apakah 6 ini termasuk himpunan A gitu ya, elemen A, atau termasuk anggota dari himpunan A? Ya, itu bernilai benar ya, makanya adalah Y elemen A, seperti itu ya, dimana angka 6 ini adalah elemen daripada A, seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 5. Nah, untuk nomor 5 itu adalah Z sama dengan 10 dibagi 2, yang dimana Z itu sama dengan 5 hasilnya. Nah, apakah Z elemen C? Apakah 5 itu adalah bukan bagian dari C gitu ya? Nah, jadi mungkin ini saya tulisnya di sini aja kali ya. 1 ini adalah anggota daripada S gitu. Nah, ini 5 apakah bukan anggota daripada C? Gitu ya, coba kita cek. Oh, ternyata 5 itu bukan anggota C. Betul, karena anggota C itu atau anggota himpunan C itu adalah angka 2, angka 6, dan angka 10 gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 6 gitu ya, soal nomor 6. Nah, berlaku himpunan bagian sejati gitu ya daripada C, kemudian himpunan bagian sejati daripada B, dan kemudian himpunan bagian daripada S. Nah, himpunan bagian sejati ini ya, ini adalah tanda himpunan bagian sejati gitu ya. Ini adalah tanda himpunan bagian sejati, himpunan bagian sejati gitu ya.
Beda sama kalau ada begininya, ada di bawahnya, itu adalah himpunan bagian aja gitu ya. Oke, himpunan bagian. Nah, sebenarnya apa bedanya gitu ya? Nah, sebenarnya sama kayak kalau kita bahas X lebih besar daripada 5 sama X lebih besar sama dengan 5. Ini itu 5-nya nggak boleh ikut. Ya, 5-nya nggak boleh ikut. Jadi jawabannya ini adalah X-nya adalah 6, 7, 8, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang di bawah itu X-nya adalah 5-nya boleh ikut. Nah, ya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya juga sama. Jadi gitu ya. Jadi kalau namanya himpunan bagian, ya nama himpunan bagian itu paling gampangnya adalah ada di himpunan sebelahnya gitu ya. Jadi kayak misalnya ini kita harus periksa untuk nomor 6 gitu ya. Berarti nomor 6. Jadi himpunan bagian sejati itu termasuk himpunan bagian juga ya. Nah, apakah himpunan bagian daripada himpunan C? Nah, kita cek dulu nih. A ini anggotanya adalah 2 sama 6. Oke. Kemudian yang ini itu adalah 2, 6 sama 10. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah apakah anggota A itu ada di C gitu ya, atau anggota A itu adalah apakah semuanya ada di C gitu ya. Nah, ternyata betul. Maka sebenarnya ini bisa juga kalau kita bilang bahwasannya dari ini maka A itu adalah himpunan bagian dari himpunan C gitu ya. Jadi himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan C. Nah, tapi di sini kita juga punya informasi bahwasannya gitu ya, bahwasannya yang di sini itu ya, di sini itu tidak sama dengan anggotanya ya, alias A itu tidak sama dengan jadi himpunan A itu tidak sama persis dengan himpunan C, karena di sini ada angka 10 di C gitu, sedangkan di A itu nggak ada. Nah, karena nggak sama, maka dapat kita simpulkan gitu ya, dapat kita simpulkan dari ini gitu ya, ini sama ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya A itu adalah himpunan bagian sejati dari himpunan C gitu ya. Nah, kemudian di sini kita harus ngecek juga bahwasanya C itu apakah himpunan bagian daripada B, ya, himpunan bagian sejati gitu ya. Nah, yang C itu ada angkanya adalah himpunannya adalah 2, 6 sama 10. Sedangkan untuk yang B gitu ya, untuk yang B itu adalah 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang dari sini kita punya informasi apa? Ya, kita punya informasi bahwasannya gitu ya. Mungkin ini bisa kita tulis begini aja kali ya. Nah, gini biar lebih enak. Nah, dari sini gitu ya, dari sini sebenarnya kita punya informasi bahwasannya C itu bukanlah himpunan bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena tidak semua anggota C itu ada di B. Gitu ya. Jadi tidak semua anggota himpunan C itu ada di himpunan B. Makanya tidak sama, bukan merupakan himpunan bagian. Gitu ya. Jadi buat ngejawab ini tuh sebenarnya clue-nya ada di definisi 112 gitu ya, yang ada di BMP-nya. Jadi ada himpunan sama gitu ya. Kalau sama ya berarti sama persis anggotanya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau himpunan A itu kalau ini himpunan bagian tuh apabila himpunan anggota himpunan di depannya itu ada semua di anggota himpunan yang di sebelah kanannya, gitu ya. Nah, kalau semisal emang himpunan bagian si C ini merupakan himpunan bagian daripada B gitu ya, ataupun A ini adalah himpunan bagian daripada C, ataupun A bagian himpunan daripada B gitu ya. Tapi kalau nggak sama persis, maka dia termasuk himpunan bagian sejati, seperti itu ya. Oke, jadi di sini sebenarnya kalimat ini sudah bisa kita pastikan ya. Kesimpulannya adalah sebenarnya C itu karena ini udah bukan himpunan bagian gitu ya, apalagi himpunan bagian sejati, maka kesimpulannya adalah ya kurang lebih jawabannya adalah seperti ini. Maka dari sini sudah bisa kita pastikan bahwasanya dia bernilai salah.
gitu ya. Nah, jadi salahnya tuh di C, himpunan bagian daripada B gitu. Nah, ini kalau dikokop begini berarti bisa kita simpulkan juga bahwasanya, coba kita cek untuk yang B, himpunan bagian sejati daripada S. Nah, B itu adalah 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nah, 2, 4, 6, 8. Sedangkan untuk S-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Oke. So, dari sini kita punya informasi apa? Ya, B itu adalah himpunan bagian daripada S gitu ya. Nah, tapi di saat itu juga di sini apa? Ya, tidak sama persis anggotanya ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasanya B-nya tidak sama dengan S. Nah, berdasarkan teori yang bahwasanya ini merupakan himpunan bagian dan tidak sama persis, maka B itu bisa kita simpulkan bahwasanya dia termasuk anggota himpunan sejati daripada himpunan S. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita lanjutin lagi berarti A ini harusnya adalah himpunan bagian daripada B nih, gitu ya. A himpunan bagian sejati daripada B gitu ya. Nah, kita cek dulu nih. A-nya itu adalah 26 gitu ya. Kemudian ini adalah 2, 4, 6, 8. Seperti itu, ya. Nah, ini A himpunan bagian daripada B gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain di sini apa? Ini nggak sama dengan gitu ya, nggak sama dengan. Berarti dari sini kita dapat informasi bahwasanya A itu tidak sama dengan B. Maka dapat kita simpulkan dari A ini adalah himpunan bagian daripada B dan A-nya sama B-nya nggak sama, maka kita simpulkan bahwasanya A itu adalah himpunan bagian sejati daripada himpunan B. Seperti itu. Kalau A sama S ya jangan ditanya lagi gitu ya. Karena kalau kita lihat ya harusnya benar ya. Kalau misalnya A himpunan bagian sejati daripada S, ini boleh gitu ya. Kalian bisa cek sendiri ya dengan cara seperti ini. Dan kemudian kalau untuk C adalah himpunan bagian sejati daripada himpunan S, itu juga betul ya. Oke. Nah, lanjut di sini berlaku A himpunan bagian sejati daripada S. Tadi kita udah cek ya bahwasanya ini belum kita cek. Jadi mungkin kita cek di nomor 7 aja ya. Jadi yang mungkin kalian coba cek sendiri adalah C himpunan bagian sejati daripada S gitu ya. Oke, ini untuk A-nya itu adalah 2 sama 6. Sedangkan untuk S-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Oke. So, dari anggota ini, maka kita simpulkan bahwasanya A itu adalah himpunan bagian daripada S. Ya. Nah, tapi di satu sisi yang lain, di sini nilainya tidak sama gitu ya. Atau himpunannya tidak sama persis. Gitu ya. Alias A itu tidak sama dengan S. Maka dapat kita simpulkan apa? Ya, A itu adalah himpunan bagian sejati dari himpunan S. So, berarti ini bernilai benar ya. Jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah yang B. Dan untuk nomor 8 adalah yang D. Nah, di sini dikasih tahu nih himpunan tambahan. Nah, apakah gitu ya? Apakah D di situ himpunan bagian sejati dari himpunan S? Nah, himpunan D itu 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk S-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwasanya apa? D itu bukanlah himpunan bagian daripada himpunan S. So, karena udah jelas ini tidak memenuhi, maka sudah jelas bahwasanya ini adalah bernilai sesuatu yang bernilai salah. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A, ya. Nah, kalau yang ini, apakah B itu termasuk adalah himpunan bagian dari himpunan S? Nah, tadi kita cek di yang bagian sini. Ya, sudah ya. Jadi jawabannya adalah benar. Nah, terus di sini A komplement gitu. A komplement itu adalah yang bukan gitu ya. Jadi definisi komplement itu adalah yang bukan. Ya udah. Ini kalau misalnya kita sebutin yang bukan A, siapa aja gitu ya. Jadi di sini udah pasti untuk nomor 10 itu kita tahu bahwasanya secara keseluruhan itu himpunannya ada atau di dalam kotak itu ada angka 2, 4, 6, 8 dan 10 gitu ya. Nah,
Terus A itu adalah 2 sama 6 gitu ya. Nah, maka kira-kira gitu ya, kira-kira apakah yang bukan A itu adalah angka 4, 6, 8, dan 10? Ya, itu adalah sesuatu yang bernilai salah. Kenapa? Kalau kita punya angka 2, 4, 6, 8, 10 sedangkan A-nya adalah angka 2 dan 6, maka yang tidak ada di A alias yang bukan A itu adalah ya cuman angka 4, 8 sama angka 10 gitu ya. Makanya kenapa ini A komplement C yang 4, 6, 8, 10 itu adalah sesuatu yang bernilai salah gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 11, berlaku A himpunan bagian daripada C. Nah, tadi di sini udah dicek ya. Oke, jadi bernilai benar. Kemudian nomor 12, B komplement alias yang bukan B. Nah, tadi kita punya Kita punya himpunan keseluruhan gitu ya. Ada angka 2, 4, 6, 8 dan 10 gitu ya secara keseluruhan. Dan di sini B-nya cuman 2, 4, 6, 8. Berarti yang bukan 2, 4, 6, 8 alias yang nggak ada di B, angka berapa? Angka 10 ya. So berarti B komplement itu alias yang bukan B itu adalah ya angka 10. So berarti nomor 12 ini bernilai benar ya. Nah, lanjut ke nomor 13. Nomor 13 di sini C komplement kira-kira berapa? Ya udah, kalau C komplement kalau kita lihat tadi C itu anggotanya berapa? 2, 6 sama 10. Sedangkan kita punya 2, 4, 6, 8, 10. So berarti kira-kira gimana yang bukan 2, 6, 10 alias yang nggak ada di C? Ya, itu adalah angka 4 dan angka 8 ya. Angka 4 dan angka 8. So berarti untuk nomor 13 jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke nomor 14 dan nomor 15 terlebih dahulu ya. Di sini udah saya tampilkan 3 nomor. Nah, nomor untuk 14 H adalah himpunan H itu adalah H, A, E dan O ya. Anggotanya adalah ini. Himpunan kuasa gitu ya. Himpunan kuasanya adalah apa gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin ini kalau waktu pas sekolah menengah, ini sebutannya adalah himpunan bagian, gitu ya. Banyaknya himpunan atau himpunan bagiannya apa aja. Yang kalau misalnya mungkin ingat, itu ada kaitannya dengan yang namanya segitiga Pascal, gitu ya. Nah, jadi semisal kita punya himpunan H, yaitu adalah, ini 14 sama 15 sekaligus ya buat menjawab. Himpunan H itu adalah ada angka, ada huruf A, E, dan O gitu ya. Nah, maka gitu ya, maka ini sebenarnya bisa ada turunannya gitu. Yang pertama adalah himpunan himpunan bagian gitu ya. Himpunan bagian himpunan H yang 0 anggota alias nggak ada anggotanya, itu ada gitu ya, yaitu adalah himpunan kosong gitu ya. Jadi himpunan kosong itu termasuk jadi perlu diperhatikan bahwasanya ini gitu ya, yang kosong ini itu sebenarnya juga termasuk himpunan bagian daripada himpunan A, E dan O gitu ya. A, E dan O karena ya bisa jadi nggak ada anggotanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah himpunan bagian yang ada satu anggota gitu ya. Himpunan bagian yang ada satu anggota gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak? Ya ada berapa? Ada yang dimana ini kemungkinannya either antara kalau nggak ya A gitu ya, kemudian E gitu ya, kemudian sama O ya, masing-masing kita sebutkan satu gitu ya. Nah, oke, kemudian yang ketiga itu adalah himpunan bagian yang ada 2 anggota. Nah, yang ada 2 anggotanya. Nah, ya udah kita sebutin aja kemungkinan yang ada kalau kita bikin 2 anggota. Ya udah apa aja? Yang pertama adalah A, E gitu ya.
kemudian habis itu A sama O, kemudian yang ketiga adalah E sama O. Ada lagi nggak yang kita bisa bikin? Nggak ada, ya. Kemudian yang keempat adalah himpunan bagian yang 3 anggota, gitu ya. Ya, cuman ada satu, gitu ya, yaitu adalah A, E, dan O, ya. Oke, so berarti di sini kalau ditanya berapa banyak himpunan bagian yang 0 anggota, di sini cuman ada satu aja, gitu ya. Di sini ada satu. Kemudian di sini ada 3. Yang himpunan yang 2 anggota ada 3. Yang 3 anggota ada 1. Berarti kalau kita total gitu ya, kalau kita totalkan banyaknya himpunan bagian gitu ya, himpunan bagian dari himpunan H itu adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, yaitu adalah ada 8. Jadi sebenarnya ini langsung menjawab ya, yang nomor 14 itu adalah yang A gitu ya. Nah, alias ini kalau mau ditulisnya, jadi ini tuh kalau misalnya mau nulisnya begini aja juga boleh gitu ya, nggak apa-apa. Jadi biar nggak ribet kurung kurawal ya, nggak ada masalah. Terus nomor 15 jawabannya adalah banyaknya himpunan bagian gitu ya, yaitu adalah yang B. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini itu kayak ibarat kata berapa banyak kemungkinan untuk menyusun gitu ya. Jadi kita punya 3 huruf. Nah, sekarang kalau kita mau menyusun, kira-kira saya nggak mau pakai A, E, dan O, jadi saya nggak mau menyusun. Ada 1 ya. Kemudian saya mau menyusun pakai huruf yang ada di sini, tapi saya mau pakai cuma 1 aja dulu. Ya, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3. Ada huruf A, kalau nggak E, ya O. Terus kemudian himpunan yang 2 anggota gitu ya, ada 2 anggota. Jadi dari A, E, dan O itu kita pakai 2. Yang pertama ada A sama E gitu ya. Kemudian habis itu A terus O. Kemudian habis itu E terus O. Seperti itu ya. Dan kemudian yang 3 anggota, kalau A, E, dan O ini kita mau bikin, kita rangkai 3 huruf sekaligus, ya cuman ada 1 kemungkinan, A, E, O. Seperti itu ya. Oke, jadi misalnya kalau mau mikirnya begini, A, E sama O gitu ya, kemudian E terus kemudian ini juga boleh sebenarnya kalau kita mau beranggap sama kayak peluang gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Ini A, ini E, tapi di sini kan ada yang sama. Ini kan A, E, kemudian ini adalah A, A, O, E, A, E, O, O, A, sama O, E. Nah, ini kan kita bahas adalah anggotanya aja. Jadi selama isinya sama, ya itu dihitung 1 gitu ya. AE ini kan sama kayak ini gitu ya. Nah, makanya di sini tuh yang ini. Kemudian ada AO atau OA itu di sini diwakilin. Kemudian ada EO sama OE yang diwakilin oleh di sini ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 16, soal terakhir untuk KB1 ya. Nah, diketahui S1 alias anggota himpunan S yang pertama itu adalah 02468, dan kemudian untuk S2-nya adalah 013579, dan himpunan semestanya atau secara keseluruhan yang ada di himpunan tersebut adalah 0123 sampai 9. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya lanjut ke nomor 16 gitu ya. Nah, ini kalau semisal kita mau bahas angkanya aja, angka yang ada di sini, ini itu adalah bisa kita hitung dengan atau bisa kita predik dengan yang namanya segitiga Pascal. Ya, pola segitiga Pascal gitu ya. Segitiga Pascal. Yang kalau misalnya di sini ada angka 1, kemudian 1 dipagerin di bagian pinggirnya. Kemudian di sini kita kasih ujungnya di sini. Jadi itu sebenarnya kita tinggal pagerin aja dari ujung ke ujung. Nah, di sini itu ada jedanya nih di sini. Nah, ini angka kalau dijumlahin jadi angka 2. Ini 3, ini 3. Ini 4, kemudian ini dijumlahin ya angkanya ya. 6, kemudian ini 3 tambah 1, ini 4. Ini kalau dilanjutin lagi ini 5, 10, 10, 5. Kemudian ini di ujungnya itu pasti 1. Ya. Nah, ini kalau semisal ini ada berapa anggota di sini?
gitu ya. Di sini ada berapa anggota? Ada 3 anggota. Oke, ada 3 anggota di sini. Nah, di sini mulainya bukan dari atas itu terhitung 1 gitu ya, bukan terhitung 1, melainkan dari paling atas itu terhitung nggak punya anggota gitu ya, alias pangkat 0 gitu ya, alias pangkat 0. Gitu ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka di sini ini hitungannya kalau n-nya 0 gitu ya, saya tulis n-nya 0, kemudian ini n-nya sama dengan 1 gitu ya. Ini kalau n-nya sama dengan 1, ini kalau n-nya sama dengan 2 gitu ya, dan ini adalah n-nya sama dengan 3. Berarti kita nanti fokusnya ke bagian yang n sama dengan 3 aja nih ya, di bagian yang di sini nih. Set. Oke, kita fokus sama yang ada di sini. Nah, ini dari paling kiri itu adalah yang 0 anggota. Lanjut lagi 2. Jadi di sini kalau kita tulis berarti 1331 udah sesuai dong, 1331. Nah, kalau kita mau predik itu 1331 tuh yang 0 anggota berapa? Ya, kita nunggu apa namanya? Kan 1331. Dari paling kiri itu pasti 0 anggota. 0 anggota gitu ya. Ini anggotanya gitu ya. Himpunan bagiannya ada 0 anggota itu pasti 1 gitu ya. Kemudian 1 anggota 3, 2 anggota 3, 3 anggota 1. Begitu juga untuk 1, 5, 5, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Berarti yang nggak ada anggotanya alias anggota himpunan kosong itu ada 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang ada 1 anggota tuh ada 5, yang 2 anggota ada 10, yang 3 anggota ada 10, yang 4 anggota ada 5, dan yang 5 anggota ada 1 gitu. Jadi buat memprediknya bisa kita pakai yang namanya segitiga Pascal ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 16 gitu ya. Nah, coba kita cek dulu tanpa ganti ini bisa nggak ya? Nah, harusnya bisa. Nomor 16 kita punya ada himpunan S ya, tadi udah disampaikan 02468, 013579. Nah, ini periksakah apakah berlaku gitu. Apakah berlaku pernyataan berikut gitu ya. Oke. So untuk nomor 16 gitu ya, untuk nomor 16 yang A gitu ya. Kita cek untuk S1 apakah himpunan bagian sejati daripada S2. Oke, S1-nya adalah 02468 gitu ya. Oke. Terus untuk S2-nya adalah 013579. Oke. Nah, dari sini aja kita udah punya dapat kesimpulan apa? Ya, S1 itu bukan merupakan himpunan bagian daripada S2. So, berarti kesimpulannya adalah S1 itu tidaklah himpunan atau bukan bukan merupakan himpunan bagian sejati daripada S2. Jadi, untuk yang nomor 1 ini berlakunya seperti ini ya. Jadi ini salah gitu ya, ini salah. Ini atau cross deh gitu ya. Nah, oke, kemudian yang kedua itu adalah S2 himpunan bagian sejati dari S1. Nah, ini mah tinggal dibalik aja sebenarnya gitu ya. Yang awal itu kita punya 01579 gitu ya. Kemudian yang ini kita punya 02468. Nah, sekarang kalau dari sini kita dapat kesimpulan apa? Ya, kita dapat kesimpulan adalah bahwasanya S2 itu bukan merupakan himpunan bagian daripada S1. Karena tidak semua anggota S2 itu ada di S1 gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah si S2 ini bukan himpunan bagian sejati gitu ya daripada si S1 ya. Jadi S2 itu bukan merupakan himpunan bagian sejati daripada S1. Walaupun kalau kita lihat di sini ini tidak sama dengan. Ini pun juga tidak sama dengan gitu ya. Nah, oke, ini S2 tidak sama dengan S1 gitu ya. Tapi karena berhubung syarat yang terkait dengan himpunan bagiannya tidak terpenuhi, maka dia bukan himpunan bagian sejati. Ya, so berarti yang nomor 2 ini adalah bernilai salah ya, alias berlakunya adalah S2 bukan merupakan himpunan bagian sejati daripada S1. Nah, lanjut ke yang ketiga, itu adalah S1 apakah himpunan bagian daripada S?
Ya kalau kita cek di sini 02468 ya, mungkin saya pakai ini aja gitu ya. Biar cepet 02468. Sedangkan untuk si S-nya sendiri itu adalah 0124689 0 sampai 9 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah gitu ya, apakah si S1 ini atau anggota S1 ini ada semua di anggotanya S2 di S? Coba kita cek. 0 ada, 2 ada, 4 ada, 6 ada, 8 ada. So, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya ya ini adalah S1 merupakan himpunan bagian daripada himpunan S. So, ini bernilai benar. Nah, kemudian yang S2 merupakan himpunan bagian sejati daripada himpunan S. Oke. Nah, yang S2 itu adalah 0,013579. Kemudian untuk si S-nya sendiri itu adalah 0 sampai 9 gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita dapat informasi apa? S2 itu merupakan himpunan bagian daripada S gitu ya, termasuk. Nah, di mana di sini juga kita beroleh informasi bahwasanya S2 itu tidak sama dengan S ternyata. Ya. Nah, S2 tidak sama dengan S. So, karena itulah, karena kita punya informasi ini gitu ya, dan kita punya informasi ini, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya S2 itu merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan S. So, nomor 4 ini bernilai benar. Seperti itu, ya. Oke. So, lanjut. Oke. Nah, tentukan S1 komplemen atau yang bukan S1. Ya sudah, kalau yang bukan S1 gitu ya, yang bukan S1 ya angka berapa aja? Kita punya 0 sampai 9. Ada 02468. Berarti yang bukan 0248 angka berapa aja? Atau yang enggak ada di S1? Angka 1, angka 3, angka 5, angka 7 dan angka 9 ya. Kemudian untuk S2C atau yang bukan S2 ya berarti dari sini yang bukan S2 alias yang enggak ada di S2 tapi harus yang dimana S ini kita punya 0 sampai 9. Mana yang enggak ada? Ya yang enggak ada adalah angka 2, 4, 6 sama 8 ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mutlak PS1 alias berapa banyak himpunan bagian daripada S1. Itu kalau cuman kita ngitung begini aja kita bisa pakai rumus 2 pangkat N sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini kalau untuk menghitung daripada angka yang ada di sini nih, yang angka di sini berapa total himpunan bagiannya atau berapa banyak himpunan kuasanya gitu ya. Berapa banyak himpunan kuasanya adalah 2 pangkat N. Yang dimana N itu di sini itu N yang ada di sini itu adalah pakai N yang ada di hijau ini nih. Ya, pakai N yang ada di hijau sini. Ya, sampai ke bawah lah intinya. Oke. Jadi N yang dipakai itu adalah N yang ada di sini. Kalau misalnya di sini ada berapa anggota di sini? Ada 3 anggota gitu ya. Alias N-nya juga boleh kalau mau lihat daripada anggota himpunannya itu ada berapa anggota gitu. Nah, S1 alias kalau kita tulis ya NS1 tuh ada 5 gitu ya. Ada 1 2 3 4 5 dan untuk NS2 itu ada 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti ini 2 pangkat 5. Maka jawabannya adalah 32. Sedangkan untuk si P dalam kurung S2 itu adalah 2 pangkat 6 alias jawabannya adalah ya berapa? Jawabannya adalah 64. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau semisal mau dirinci untuk ya mungkin nomor 14-nya sama 15-nya kita hapus dulu gitu ya. Misal kita mau rinci kira-kira ada berapa banyak gitu ya himpunan bagiannya. Tapi di sini saya nggak mau rinci himpunan bagiannya apa aja karena ini udah 5 anggota 6 anggota tuh nanti nyebutinnya banyak gitu ya. Oke. Jadi semisal untuk yang S1 ya, untuk NS1 itu adalah 5. Ya udah, berarti ini kita pakai segitiga Pascal yang ada 5 gitu, yang N-nya 5.
berarti 1, 5 gitu ya, 10, 10, 5, 1. Dan ini kalau dihitung nanti totalnya ada 32 gitu ya kalau ditotalin. Nah, dimana berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ya yang 0 anggota itu ada 1 gitu ya. Yang 0 anggota itu ada 1. Yang kemudian 1 anggota itu ada 5 gitu ya. Kemudian yang 2 anggota, ini 2 anggota paling mentok berarti 5 ya. Oke, ini 4, ini 5. Set, biar cepat gitu ya. Nah, yang 2 anggota ada berapa? Ada 10. Himpunan bagian yang ada 3 anggota 10. Yang 4 ada 5, yang ini ada 1 ya. Nah, sedangkan untuk NS2 yang jawabannya ada 6, berarti kita pakai yang segitiga paskalnya 6. 1, 6, 15 gitu ya. 20, 15, kemudian 6, kemudian 1. Nah, ini kalau kita hitung berapa banyak himpunan bagian yang 1 anggota, yang 0 anggota gitu ya. Ini kalau ditotalin jadinya adalah nanti ini intinya ditotalin ada 32 gitu ya. Ada 32 himpunan bagian. Nah, kalau ini 0 anggota gitu ya. 0 anggota, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Karena gak bakal mungkin dong ya 7 anggota, karena paling mentok aja kita cuma punya 6 anggota gitu ya. Nah, ini 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Dan ini kalau ditotalin pasti 64 ya. Oke, coba 7 tambah 7 14, 14 tambah ini 20 tambah 30 50, 50 tambah 14 hasilnya adalah 64. Seperti itu ya. Nah, oke. So, ini adalah soal terakhir untuk yang KB1 ya, untuk model pertama KB yang pertama. Dan kita akan lanjut ke yang KB kedua ya.